Oke, kembali lagi dengan saya tentunya Dega Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konfigurasi OLT GPON Vsol, yaitu di seri 1600 G0 kemudian strip B ya guys. Nah, gimana caranya kita melakukan konfigurasinya? Pertama-tama kita harus buka terlebih dahulu konfigurasi LAN card kita. Kemudian di sini kita akan setting IP-nya ya. Nah, sebelum kita setting IP, pastikan dulu rekan-rekan sudah menancapkan PC atau komputernya ke port konsol yang bermerekkan atau yang bertulisan aux ya, seperti di gambar ya. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan konfigurasi. Nah, bisa rekan-rekan lihat di belakang OLT tersebut terdapat IP 192.168.8.200. Nah, kemudian pada IP addressnya ini kita sejajarkan aja 192.168 kemudian 8 detik sekian, misalkan 8.2 juga bisa, kemudian 8 sampai 201 juga bisa ya, batasnya sampai 254 lah, 8.251 saja ya, atau tabs di keyboard. Nah, lalu kita oke kan. Nah, di sini kita akan lakukan ping, apakah sudah bisa pingnya. Ping 192.168.8.200. Nah, sudah bisa ya. Selanjutnya di sini kita akan buka Chrome. Di sini kita akan login terlebih dahulu menggunakan Chrome. Nah, di sini kita tambahkan atau kita inputkan admin. Untuk passwordnya bisa dicek di belakang atau di OLT-nya sendiri ya, ada di bagian atasnya. Nah, di sini saya copy aja passwordnya, kemudian saya login. Lalu kita isikan dulu verifikasinya ya. Nah, setelah kita login, di sini kita harus dianjurkan untuk mengganti password terlebih dahulu. Di sini kita akan ganti passwordnya. Nah, di sini untuk mengganti passwordnya kita klik edit ini aja ya. Lalu kita edit. Di sini kita akan masukkan password baru terlebih dahulu. Untuk passwordnya di sini kita harus menggunakan kombinasi huruf yang seperti ini ya. Oke, lalu kita akan edit. Oke, kita akan login menggunakan password baru. Apakah bisa ya? Oke, sudah bisa. Nah, di sini pertama-tama kita harus lakukan itu kita harus melakukan konfigurasi VLAN ya. Karena saya coba-coba ini OLT-nya tidak bisa transparan VLAN ya. Nah, di sini saya akan setting seperti ini. VLAN 99 itu mengarah ke remote OLT-nya sendiri. Jadi saya tidak perlu nancapin LAN lagi ke port konsol atau ke port aux-nya ya. Jadi saya tidak perlu bolak-balik gitu ya. Nah, untuk VLAN kedua itu saya akan tambahkan di VLAN 100, yaitu untuk TR069. Ini fungsinya untuk Genie ACS ya. Nah, kemudian hotspot itu ada di VLAN 101, kemudian PPPoE ada di VLAN 102. Nah, untuk mengkonfigurasi ini pertama-tama kita harus klik dulu di bagian OLT. Ini di sini kita akan tambahkan VLAN ya. Nah, di sini pertama-tama kita tambahkan VLAN-nya misalnya 99. Kemudian ini nama deskripsinya di otomatis saja ya. Nah, lalu kita add. Nah, untuk VLAN kedua itu ada VLAN 100, kita add lagi. Ini VLAN ID-nya 100. Kemudian kita add. Kemudian 101 kita add lagi. Kemudian 102 untuk PPPoE. Lalu kita add lagi. Nah, setelah kita lakukan add atau kita tambahkan VLAN-nya, di sini kita akan setting pada VLAN port ya. Nah, di sini kita setting terlebih dulu pada VLAN 99. Di sini kita tag aja ya. Nah, kita tag. Nah, selanjutnya pada VLAN 100 ini kita juga tag. Kita submit. Kemudian pada VLAN 101 ini juga kita tag ya. Kita submit lagi. 102 kita submit lagi ya. Kita tag lagi, lalu submit lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada IP addressnya terlebih dahulu agar si OLT ini bisa kita remote dari MikroTik, atau misalkan PC kita sudah satu jaringan dengan MikroTik, jadi kita bisa meremote OLT ini tanpa harus
mencolokkan PC ke port aux terlebih dahulu ya, atau port konsolnya. Di sini kita pilih dulu root, kemudian di sini kita pilih di sini VLAN 99, kemudian IP-nya misalkan 192.168.213.2 ya, kemudian /24. Nah, jadi nanti 2.213.1-nya itu saya akan jadikan gateway di MikroTik atau kita sejajarkan nantinya. Kemudian di sini kita inputkan subnet masknya 255.255.0 ya. Kemudian kita submit lagi. Oke, di sini tidak bisa menggunakan slash, kita hapus saja ya. Lalu kita submit. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini kita pilih, nah di sini ya, tabel, kemudian kita di sini pilih static root lagi nih. Nah, ini destination addressnya kita pilih saja 00.0 ya. Kemudian destination masknya, lalu kita inputkan gateway-nya tadi 213. Di ini kita akan jadikan IP di MikroTik nantinya. Oke, kita akan nolkan saja. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan pilih save ya. Nah, setelah kita save, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi dulu pada si MikroTik ya. Nah, jadi sekarang kita akan colokkan si MikroTiknya ke port uplink-nya. Lalu kita setting dulu, kita pindahkan dulu ya. Oke. Nah, jadi uplink-nya kita sudah colokkan di sini ya. Nah, jadi uplink itu ada di port ini ya, di port Ether 2 ini. Ya, Ether 2 Warto ya. Nah, di sini kita klik add. Nah, jadi OLT-nya sudah nancap ke sini port uplink-nya. Di sini kita klik add, kemudian di sini kita tambahkan lagi VLAN. Nah, tadi itu adalah VLAN 99 ya. VLAN 99 itu remote OLT ya. Nah, di sini kita tambahkan VLAN ID-nya yaitu 99, lalu kita oke kan. Oke, ini kita belum pilih interface-nya ya. Ini interface-nya adalah Warto ya, atau Ether 2 Warto. Oke, selanjutnya kita akan setting terlebih dahulu IP address-nya. Di sini IP address-nya tadi 192.168.213.1 ya, /24 ya. Lalu kita arahkan ke VLAN yang kita buat tadi. VLAN 99 ini ya. Nah, kita ganti aja nih namanya VLAN 99 ya. Nah, begitu. Selanjutnya kita akan coba ping ke LT-nya. Apakah bisa? Nah, ini sudah bisa kita ping, artinya kita sudah bisa remote ya. Kita akan coba remote LT-nya. Jadi kita masuknya tadi di sini kan pakai 8.200 ya, kayak ini tadi kan. Nah, jadi sekarang kita hanya perlu IP remote yang sudah kita bikin tadi. Nah, di sini kita ketikkan HTTPS. Soalnya kita pilih advance. Kita akan login aja ya. Kita akan login lagi dengan password yang telah kita buat baru tadi. Nah, setelah kita lakukan penambahan VLAN remote OLT dan OLT-nya sudah bisa kita remote dari MikroTik, jadi kita tidak perlu menancapkan PC kita lagi atau laptop kita lagi ke port aux OLT-nya. Oh, ini sudah kita tambahkan tadi ya. Oke, ini VLAN 100 sudah, 11 sudah. Nah, setelah kita tambahkan di sini kita masuk kepada bagian profil configuration. Profil konfigurasi. Terus di sini kita pilih line profile. Di sini kita add dulu profilnya. Misalkan di sini ini namanya bisa bebas ya. Misalkan line 1 kita add. Nah, kita klik details dan modif ya. Lalu di sini untuk tikonnya, ini tikonnya 1 saja. Kemudian ini namanya misalkan VLAN berapa gitu kan. Nah, misalkan VLAN 100 kayak gitu kan. VLAN 100 ini misalkan Geni ACS ya. Geni ACS, lalu kita add.
Nah, lalu pada gimport-nya ini kita pilih tikonnya yang ini tadi ya, yang satu tadi ini kita arahkan ke satu yang telah kita buat tadi. Kemudian ini gimport name-nya misalkan Geni ACS, lalu kita add lagi. Setelah kita add, di sini kita masukkan pada service. Nah, pada service ini kita tuliskan lagi misalkan Geni ACS, lalu tag VLAN-nya misalkan 100, lalu kita akan add lagi. Selanjutnya pada service portnya ini gimportnya 1, kemudian user VLAN-nya 100, translate-nya 100. Oke, seperti itu aja sih. Nah, pada VLAN-VLAN yang lain kita lakukan juga seperti itu ya. Nah, caranya kita tambahkan lagi pada tikon. Nah, pada tikon ini kita tambahkan lagi misalkan tikon 2 ya, ini misalkan hotspot, kemudian kita add. Kemudian pada gimport-nya kita add lagi di sini, ini tikonnya kita arahkan ke tikon 2 ya. Nah, ini hotspot VLAN-nya ada di 101 nanti ya. Oke, di sini kita masukkan hotspot aja, kemudian kita add lagi pada service ini, kita tag kemudian VLAN-nya 101, kita add lagi. Oke, ini gimportnya sudah. Gimportnya kita harus pilih dulu ya, jangan sampai salah ya. Nah, gimportnya kita arahkan lagi ke gimport ID 2 ya, lalu kita add lagi. Lalu di sini service profile-nya kita arahkan ke gimport 2 lagi, kemudian di sini 101 VLAN-nya seperti ini ya, 101. Kemudian translate VLAN-nya di 101 juga nih, lalu kita add lagi. Nah, lalu untuk VLAN terakhir ini adalah PPPoE. Kita tambahkan lagi di sini tikon yang 3, kemudian PPPoE. Kemudian kita add lagi. Dan gimportnya ini kita arahkan lagi ke tikon 3, kemudian kita namakan misalkan PPPoE ya. Lalu kita add lagi. Kemudian di service ini kita random lagi ya. Ini service 2 saya lupa randomnya nih. Kemudian tagnya 100 berapa nih, 102 nih VLAN-nya ya, 102. Kemudian kita add lagi. Oh, ini gimportnya jangan sampai salah ya, soalnya gue salah terus nih. PPoE, kemudian gimportnya harus 3 juga ya, sesuai dengan gimport yang sudah kita bikin tadi. Kemudian kita add. Lalu pada service portnya arahkan lagi ke service port 3, kemudian gimport 3, ini 102 ya, lalu kita add lagi. Oke, begitu aja sih cara setting ininya, setting LAN profilnya. Nah, setelah kita setting di sini kita sudah menambahkan tikon, gimport, kemudian service portnya. Jadi ini kita harus cek terlebih dahulu ini apakah sudah sesuai dengan urutannya ya. Nah, oke, sudah sesuai sepertinya. Ini servicenya juga sudah sesuai. Ini saya lupa untuk bikin namanya tadi ya. Kemudian di sini kita cek lagi apakah sudah sesuai ya. Oke, sudah sesuai. Saya rasa sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya di sini kita save. Kita kembali lagi ke LAN profile-nya. Di sini kita tambahkan lagi service profile ya. Nah, jadi di sini kita add lagi profilnya. Nah, di sini kita add terlebih dahulu. Nah, jadi pada service profile ini saya maunya nanti setelah ONT-nya dicolokkan itu nanti TR069-nya otomatis diarahkan ke HTTP misalkan / sg2.egasumber.com ya. Portnya itu adalah 7547 kalau nggak salah ya, 7547. Kemudian ACS dan ACS passwordnya kita bikin aja nih ACS dulu ya. Dan ini VLAN-nya kita arahkan ke 100 tadi ya. Nah, jadi ketika ONT-nya dicolokkan ini ACS-nya langsung disetting ke sini nantinya ya. Oke, sudah.
Nah, lalu bagaimana caranya untuk me-apply konfigurasi ini? Untuk melakukan apply, kita harus masuk dulu kepada menu ONU ini ya, ONU Outlist. Di sini kita harus pilih di sini ONU Auto Learn. Nah, di sini pastikan long and play-nya sudah enable ya. Kemudian di sini kita arahkan ke semua pon semua ya, maksudnya ke semua pon aja ya kita terapkan. Nah, bagaimana cara untuk menerapkannya? Ini kita enable kan aja, kemudian line profilnya kita pilih line profil yang sudah kita bikin tadi. Jadi maksudnya ini line profilnya ini akan berlaku untuk semua pons gitu ya. Nah, kemudian server profilnya kita arahkan ke server profil yang telah kita bikin tadi, lalu kita apply. Nah, setelah kita apply, kita akan coba cek terlebih dahulu ya. Nah, di sini masih offline ya. Ini kita delete dulu. Nah, setelah kita lakukan konfigurasi semuanya, ini seharusnya sudah auto ya. Nah, jadi ketika saya colokkan ke OLT-nya, itu nanti seharusnya kita sudah bisa meloloskan beberapa VLAN ini seperti TR069, kemudian hotspot, kemudian PPPoE. Nah, jadi ini servisnya kita harus bikin dulu terlebih dahulu di MikroTik-nya. Oke, di sini kita masuk lagi ke MikroTik. Di sini kita tambahkan lagi VLAN-nya. Nah, pada VLAN 2 ini misalkan kita tambahkan Geni ACS ya. Geni ACS. Kemudian nih di sini ya, portnya VLAN-nya ini adalah 100 ya, VLAN 100 ya. Oke, kita copy lagi. Ini adalah VLAN 3. Dan ini hotspot misalkan ya, VLAN-nya 101. Kita copy lagi. Nah, VLAN 3 ini misalkan VLAN 4 ya, PPPoE. Kemudian service portnya itu adalah 102 ya. Oke, kita cek dulu ya, 102, dan kita oke kan aja nih. Oke, ini sudah oke ya. Kalau sudah oke, sekarang kita akan tambahkan dulu terlebih dahulu IP untuk Geni ACS nya. Di sini kita add lagi IP baru ya, 192.168.214/ misalkan 1/4 ya. Terus tempat setelah ini kita arahkan misalnya untuk Geni ACS, dan kita akan copy lagi 215 untuk hotspot misalkan ya, untuk hotspot, lalu kita akan oke kan. Oke, selanjutnya kita bikin pool untuk PPPoE. Nah, sini kita bikin pool untuk PPPoE, misalkan 192.168 216 aja ya, titik 2 sampai 192.168.216 sampai 254 ya, lalu kita oke kan saja. Nah, ini pada interface PP kita tambahkan dulu PPoE servernya, misalkan di sini adalah PPoE. Nah, sudah. Lalu di sini kita akan setting profilnya, misalkan PPPoE, misalkan nih yang limitnya misalkan 1M aja nih, bukan 1 miliar ya, tapi 1 megabit nih. Oke, ini local addressnya ini kita arahkan ke 192.168 kemudian 216.1. kemudian remote addressnya ini kita arahkan ke pool PPoE tadi. Nah, begitu ya. Lalu di sini kita akan set DNS servernya misalkan 884. Nah, ini misalkan paket 1 MB aja. Lalu kita akan oke kan. Nah, oke, sudah semua ya.
Nah, lalu kita akan tambahkan lagi script di sini, misalkan EGA, kemudian EGA aja ya. Kemudian profilnya ini kita arahkan ke paket 1 MB kekecilan ya. Ini kita tukar aja nih paketnya. Oke, ini kekecilan ya. Kita tukar aja nih paketnya, misalkan paket 20 Mbps. Oke, paket 20 Mbps. Ini BM nya besar ya, Mbps. Oke, di sini kita ganti dulu 20 ya, 20 M gitu ya. Oke, sudah. Dan selanjutnya jangan lupa juga ya, pada bagian DHCP server ini kita harus tambahkan dulu DHCP untuk si Genie ACS tadi. Jadi yang berada di VLAN 100 nanti bakalan masuk ke Genie ACS, Genie ACS ya. Oke, Genie ACS sudah. Kemudian kita setup lagi hotspotnya ya. Hotspot ini kita arahkan misalkan ke VLAN 3 ya. Oke, di sini kita misalkan hotspot.net aja ya, hotspot.net begitu. Oke, selanjutnya kita akan coba setting di ONT nya. Oke, kita langsung saja masuk ke ONT nya seperti apa. Oke, setelah kita konfigurasi semuanya, saatnya kita akan uji coba apakah servis-servis tersebut bisa beroperasi di masing-masing ONT. Di sini saya akan menggunakan Huawei HG45H ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan set terlebih dahulu ke IP-nya. Nah, di sini kita akan inputkan IP 100.1 yaitu untuk gateway-nya ya. Lalu kita akan reset terlebih dahulu ya. ONT-nya kita akan reset lock system saja sih. 92. Kita akan masuk ke bagian support, kemudian passwordnya. Nah, di sini kita akan coba restore config-nya. Kita akan kembalikan ke default dulu. Oke, sudah. Nah, di sini kita sudah reset ya. Kita akan masuk lagi. Ini posisinya si HG45 ini sudah kita hubungkan dengan port-portnya gitu ya. Jadi di sini kalau kita cek bagian optikalnya, pada optikal informasinya ini sudah mendapatkan redaman -17 ya. Oke, selanjutnya kita akan setting sesuai dengan service yang kita buat tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan semuanya. Jadi sebenarnya bisa saja digunakan satu service saja, misalkan seperti hotspot atau PPOE. Tapi di sini saya akan gunakan semuanya karena saya ingin melihat apakah sudah beroperasi dengan baik atau belum gitu kan. Jadi maksud saya ingin melihat apakah konfigurasinya sudah oke atau belum. Nah, di sini kita langsung saja masuk kepada bagian WLAN ya. Nah, di sini saya tambahkan dulu yaitu untuk hotspot ya. Misalkan di sini hotspot ya. Pertama SSID-nya hotspot. Kita sesuaikan aja sih urutannya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi SSID kedua, misalkan PPPoE. Lalu kita enablekan SSID-nya. Oke, untuk hotspot kita openkan aja ya. Lalu untuk PPOE-nya ini kita kasih password 1122334455. Nah, sekarang kita cek ini sudah enable semuanya ya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian LAN. Nah, di sini LAN-nya bisa digunakan bisa tidak ya. Itu terserah rekan. Kalau pengen digunakan ya bisa. Tapi di sini saya akan mengeluarkan servisnya hanya lewat SSID atau hanya lewat wireless saja. Kemudian kita masuk pada bagian WAN. Nah, jadi sebelum kita masuk pada bagian WAN, kita cek dulu pada bagian sistem. Kita cek pada bagian TR069. Ini sudah terisi otomatis sesuai TR yang kita bikin tadi ya.
atau sesuai dengan konfigurasi ACS yang kita bikin tadi. Langsung saja masuk kepada bagian one. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu new profile, yaitu misalkan untuk ACS dulu ya, TR069. Nah, di sini kita pakai VLAN ID 100. Nah, lalu di sini kita apply ya. Kita apply ini DHCP. Nah, seharusnya ini sudah dapat IP gitu kan dari si mikrotiknya. Lalu di sini kita tambahkan lagi service baru, bridge. Nah, bridge. Nah, di sini kita tambahkan misalkan WLAN atau SSID juga bisa ya. Nah, contohnya di sini untuk hotspot saya hanya gunakan untuk SSID 1, yaitu hotspot tadi yang kita bikin tadi, cuma untuk hotspot doang. Lalu kita akan bridge. Oke, kita harus inputkan dulu VLAN ID-nya. Untuk hotspot itu VLAN ID-nya tadi berada di 101 ya. Lalu kita apply-kan lagi atau apply lagi. Nah, untuk service kedua ini kita tambahkan lagi untuk PPOE. Nah, untuk PPOE di sini, nah karena untuk PPOE gak bisa ya, karena ini dikunci dari itunya, dari providernya. Jadi ini kita akan lanjutkan di Genie ACS nantinya. Oke, bagaimana caranya? Kita akan masuk ke Genie ACS dulu nantinya ya. Nah, di sini untuk PPE-nya kita akan lanjutkan di Genie ACS. Kita cek pada bagian status terlebih dahulu. Pada one informasinya, ini untuk TR069-nya sudah connect ya, dan untuk ininya juga sudah connect. Untuk hotspotnya kita akan coba tes dulu ya. Oke, sudah connect. Nah, di sini saya akan masukkan user 1. Kita akan masuk lagi. Oke, sekarang hotspotnya sudah berfungsi ya. Kita akan coba cek pada bagian interface-nya. Nah, ini hotspotnya sudah beroperasi dengan baik ya. Oke, untuk hotspotnya sudah oke, karena ini trafiknya lagi padat ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan set untuk PPPoE-nya. Karena service PPPoE nggak bisa kita tambahkan di sini ya. Dan kita harus menggunakan bantuan Genie ACS. Nah, oke, kita masuk ke Genie ACS-nya. Kita akan coba cek. Nah, kita akan lanjutkan settingannya pada Genie ACS ya. Oke, di sini saya akan login dulu. Nah, di sini kita akan cek pada device. Nah, di sini kita cek, ini sudah kedetek otomatis ya, yang kita hubungkan ke Genie ACS tadi melalui VLAN 100 tadi ya. Kita akan coba summon dulu. Nah, kalau seperti ini menandakan sudah bisa dikonfigurasi dari ACS ya. Nah, di sini kita pilih show aja. Selanjutnya di sini kita tambahkan pada bagian one 1 saja. Lalu kita akan commit. Nah, setelah kita tambahkan, di sini kita akan summon dulu. Nah, setelah itu kita pilih saja di sini username PPOE-nya itu tadi Ega, kemudian passwordnya Ega. Nah, di sini NAT-nya kita kasih true aja ya supaya aktif gitu ya. True. Kemudian VLAN ID-nya kita sesuaikan dengan VLAN PPOE tadi, yaitu 102. Kemudian kita queue-kan lagi supaya kita masukkan ke dalam daftar ya, daftar perintah. Setelah itu VLAN ID sudah, kemudian di sini yang mau kita bin apa itu. Nah, cek di sini SSID satunya itu sudah dipakai untuk hotspot. Nah, jadi yang kita masukkan di sini atau yang mau kita loadkan jalur service-nya, kita gunakan SSID 2 ya. Nah, sini kita kasih 1. Misalnya kita pilih queue, lalu kita commit. Kita perhatikan pada tab aktif. Nah, di sini belum sukses ya. Nah, ini langsung masuk ke tab aktif ya. Nah, ini sudah sukses. Speed testnya apakah sesuai, kita coba klik di queue. Speed testnya apakah sesuai dengan yang kita bikin profilnya. Kita akan coba tes.
Nah, bisa ya. Ini trafiknya sangat padat sekali. Kita akan coba buka konfigurasi ON. Nah, kita masuk ke settingannya di words, di new your hand ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini kita bisa cek pada bagian one. Tadi kita kan nggak bisa bikin PPOE sini ya. Nah, ini sudah bisa. Jadi ini SSID 2 ini untuk PPOE, kemudian SSID 1 ini untuk hotspot. Jadi keluar dua service ya. Nah, jadi servicenya sudah bisa terkoneksi dengan baik, dan ACS pun sudah terkoneksi dengan baik. Oke, mungkin itulah cara melakukan konfigurasi OLT sampai kita melakukan konfigurasi VLAN dan koneksi ke Genie ACS ya. Oke, bagi rekan-rekan yang pengen mencoba silahkan dicoba ya. Nah, mungkin sampai di sini videonya. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini.